Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Hakim, mahasiswa jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengamatan saya mengenai jurnal yang telah saya pilih di mata kuliah Interpretasi Ekowisata. Yang pertama, isi pada jurnal saya yaitu yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Pendahuluan yaitu yang pertama, angklung merupakan alat musik multisional bernada ganda yang terbuat dari bambu dan dibunyikan secara digoyangkan. Saung Angklung Ujo merupakan salah satu lokasi yang mengembangkan budaya dan kesenian angklung di Jawa Barat. Angklung berkembang dan menjadi salah satu filosofi hidup masyarakat Jawa Barat. Sedangkan bambu yang diperoleh dan diproduksi dari saung angklung tersebut merupakan bambu yang belum ditanam atau dibudidayakan. Kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah menyusun rencana interpretasi yang berbasis konservasi bambu sebagai bahan baku angklung di saung Angklung Ujo. Kemudian yang kedua, karakteristik bambu, pengelolaan bambu menjadi alat musik angklung, dan upaya konservasi yang dapat melibatkan pengunjung dikemas dalam suatu program dan fasilitas interpretasi berbasis konservasi bambu. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Lokasi penelitian itu dilaksanakan selama 4 bulan Februari sampai dengan 12 Mei 2012. Lokasi penelitian ini dilakukan di Saung Angklung Ujo, Jalan Padasuka 116, Bandung, Jawa Barat. Data penelitian ini yang diambil yaitu data karakteristik jenis bambu, proses pemanfaatan bambu menjadi angklung, upaya pengelolaan dalam mengelola dan melestarikan bambu, pemahaman pengunjung mengenai jenis. Kemudian yang selanjutnya proses pemanfaatan bambu, upaya pelestarian bambu sebagai bahan baku angklung. Inventarisasi pengumpulan data yaitu meliputi 4 jenis, yaitu yang pertama studi literatur, yang kedua pemeriksaan atau verifikasi, yang ketiga observasi, dan yang keempat wawancara. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif dengan pengelompokan dan tabulasi data. Data berupa karakteristik bambu yang digunakan sebagai bahan baku angklung, proses pengelolaan bahan baku menjadi angklung, kontribusi bambu terhadap program wisata di Saung Angklung Ujo, peran dan kontribusi pengelola terhadap konservasi bambu sebagai bahan baku utama produksi angklung, serta aspek pemahaman pengunjung mengenai bambu dan angklung. Topik wawancara yaitu ada 3, yaitu yang pertama meliputi tentang motivasi pengunjung untuk datang ke Saung Angklung Ujo. Kemudian yang kedua, pemahaman pengunjung mengenai bambu dan proses pengelolaannya menjadi angklung. Kemudian yang ketiga, pemahaman pengunjung mengenai upaya pelestarian bambu dan pentingnya upaya pelestarian bambu. Kemudian yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Untuk jenis bambu yang didapat dari hasil penelitian ini yaitu menggunakan 4 jenis bambu. Yang pertama, bambu gombong. Yang kedua, bambu hitam atau bambu awi. Untuk yang selanjutnya, bambu teman atau bambu awi teman. Dan yang keempat, bambu tali. Selanjutnya yaitu mengenai persyaratan bambu. Berdasarkan wawancara dengan pengelola saung, ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan angklung dengan kualitas suara yang baik, yaitu yang pertama persyaratan fisik, yang kedua persyaratan ruas, yang ketiga diameter, dan yang keempat serta ketebalan bambu. Kemudian syarat yang kedua yaitu berupa pemilihan bambu secara bahan baku angklung yang dilakukan dengan pertimbangan usia dan jumlah tunas bambu. Kemudian yang selanjutnya interpretasi saung angklung Ujo, yaitu ada 3. Yang pertama pengenalan kesenian angklung, yang kedua workshop proses pengelolaan bambu menjadi angklung, dan yang ketiga proses pembuatan angklung. Hasil observasi di Saung Angklung menunjukkan bahwa program aktivitas yang dilaksanakan masih terfokus pada pengenalan budaya Sunda dan pertunjukan kesenian alat musik angklung, sehingga belum menyentuh pada sumber daya angklung. Belum menyentuh pada sumber daya bambu sebagai bahan baku utama untuk pembuatan angklung. Informasi mengenai proses pemanenan bambu di alam, karakteristik dan habitat bambu di alam, hingga
Lembaga proses pengeringan dan pengawetan bambu sehingga siap untuk diolah menjadi kerangka angklung belum dikembangkan menjadi program wisata bagi pengunjung. Untuk yang selanjutnya, pemahaman pengunjung mengenai bambu dan angklung. 60% pengunjung bertujuan ke sawah angklung Ujo untuk melihat pertunjukan angklung. 26% berkeinginan untuk belajar memainkan angklung. 14% pengunjung bertujuan untuk memperkenalkan kesenian angklung kepada keluarga atau khususnya putra dan putrinya. Untuk yang selanjutnya yaitu pemahaman pengunjung mengenai bambu dan angklung. 66 responden yang telah ditanyai belum mengenal apa itu jenis bambu yang digunakan sebagai bahan baku angklung. Untuk 34% responden mengenal jenis angklung, bambu yang digunakan sebagai bahan baku angklung. 80% mengatakan kebutuhan terhadap program pengenalan bambu sebagai bahan penting dari alat musik angklung. 90% mengatakan perlunya pelestarian bambu, salah satunya melalui penanaman bambu secara massal. 10% dari masyarakat atau pengunjung yang ditanya mengatakan bahwa upaya pelestarian bambu belum diperlukan karena jumlah bambu masih cukup besar. Sedangkan 66% pengunjung menyatakan belum mengenal bambu sebagai bahan baku angklung. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu perencanaan interpretasi yang dibuat di sawah angklung Ujo ialah interpretasi berbasis konservasi bambu sebagai bahan baku angklung. Kemudian kesimpulan yang selanjutnya, ketertarikan pengunjung tentang program interpretasi berbasis konservasi bambu merupakan potensi bagi pengelola untuk mengembangkan program wisata berbasis konservasi bambu sebagai bahan baku angklung. Kemudian yang selanjutnya, program interpretasi ini bertujuan untuk meningkatkan apresiasi pengunjung terhadap konservasi dan keberadaan bambu sebagai bahan baku angklung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.